Kisah calon Aram usik Raja Air Langga. Gara-gara cemas putri cantiknya jadi perawan tua. Situasi Kediri atau Daha di era Raja Air Langga, tahun 1019 sampai tahun 1037, saat itu mencekam. Siapapun yang tersambar teluh calon Arang, ajal seketika menjemput. Calon Arang digambarkan sebagai sosok perempuan pelaku ilmu hitam yang sakti, yang setiap marah selalu berbicara dengan teluh. Dilukiskan bagaimana hanya merasa kurang enak badan, panas dingin di pagi hari, siang harinya nyawa melayang. Begitu juga sakit di siang hari, sore meninggal. Begitu seterusnya teluh calon Arang bekerja. Saking ganasnya teluh, mereka yang usai menggotong jenazah, tiba-tiba juga ambruk dan meninggal dunia. Nyawa terus berjatuhan. Penduduk mengistilahkannya dengan pagebluk, wabah penyakit yang bersumber dari murka calon Arang. Di puncak amarahnya calon Arang memohon izin Batari Durga untuk melenyapkan semua penduduk, tetapi hanya daerah pinggiran atau desa, tidak memusnahkan orang sampai ke kota. Kota yang dimaksud adalah ibu kota kerajaan Kediri. Dan yang terjadi seperti ada pagar pembatas tidak kasat mata. Pagebluk hanya melanda wilayah pedesaan, tapi tidak masuk wilayah ibu kota, terutama di wilayah desa Jirah atau Gurah yang sekarang di wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Tempat calon Arang berumah wabah begitu mengganas. Calon Arang seorang janda yang tidak pernah ada yang tahu siapa suaminya. Di kampung Jirah, calon Arang yang juga mendapat panggilan Niranda atau Rangda dari Jirah, hidup bersama putri semata wayangnya. Seorang gadis jelita bernama Ratna Manggali. Ratna cantik sekaligus menawan hati setiap laki-laki yang pernah bertatapan dengannya. Namun menginjak usia 25 tahun, tidak satupun laki-laki yang berani melamarnya. Alih-alih meminang, mendekat saja para lelaki sudah ciut nyali. Mendengar nama calon Arang, para laki-laki sudah gentar. Terbayang seorang perempuan tukang sihir, yang menghabiskan waktu bersama murid-muridnya di kuburan. Tiadanya laki-laki yang menyunting Ratna Manggali, membuat calon Arang murka. Membayangkan anaknya yang cantik jelita menjadi perawan tua, dada calon Arang seperti terbakar. Sebagai seorang ibu sekaligus seorang janda, calon Arang merasa terhina. Alangkah marahnya sang janda, alangkah malunya sang janda. Di kuburan, calon Arang bersama murid-muridnya terus menjalankan ritual mautnya. Semua muridnya adalah perempuan, di antaranya Wersirsa, Mahisawandana, Lendia, Lende, Lendi, Guyang, Larung, dan Gandhi. Murid-murid Kinasi itu menandak-nandak menari, mengikuti sang guru yang merapal mantra. Pada lehernya berkalung khusus manusia, pada telinga beranting paru-paru dan mengeramasi rambut dengan darah manusia. Calon Arang menikmati hasil kerjanya. Ia tertawa-tawa melihat kematian yang terus berjatuhan. Bahagia melihat tangis penduduk Kediri yang meledak karena kehilangan keluarga. Persebaran penyakit tak bisa dicegah, kian meluas sampai ke puncak-puncak gunung. Para pendeta kerajaan malu bertemu rakyat, karena tidak mampu menolak teluh yang disebar calon Arang. Raja Air Langga berduka melihat penderitaan yang ditanggung rakyatnya. Kewibawaan raja terganggu. Teror pagebluk perempuan penyihir calon Arang tidak bisa didiamkan. Serbuan tentara kerajaan ke Jirah yang gagal karena mendapat perlawanan sengit calon Arang, harus diganti dengan taktik lain. Raja Air Langga memerintahkan Pati dan para menteri utama untuk mengundang para pendeta, resi, pujangga dan guru. Semuanya berkumpul dan bersama-sama melakukan ritual pemujaan kepada Sang Hyang Agni, sekaligus meminta petunjuk. Terbitlah petunjuk dari dewata yang menyebut nama Sri Munindra Barada atau Empu Barada, seorang pendeta sempurna yang bertempat di pertapaan Semasana. Lemah tulis. Dialah yang dapat meruat kerajaanmu, yang akan menghilangkan noda di dunia, membuat sejahtera dunia. Empu Barada bagi Raja Air Langga bukan sosok asing. Sementara begitu dititahkan Raja Air Langga mengatasi urusan calon Arang, Empu Barada langsung bersiap mengutus Empu Kebo Bahula, murid kesayangannya. Bahula adalah seorang pujangga dari Gangga Citra. Empu Barada tahu, murka calon Arang berakar dari putrinya yang terancam menjadi perawan tua. Ia pun memerintahkan Empu Bahula untuk meminang Ratna Manggali. Dia akan kusuruh melamar sang Manggali.
Engkau Kanuruhan utusan Raja Air Langga, beritahukanlah kepada sang penguasa dunia. Berapa saja mahar yang diminta hendaklah dipenuhi oleh Raja. Kerajaan pun langsung menyiapkan mahar lamaran, hidangan makanan, buah-buahan, ditambah jamuan upacara, tuak, nasi, ikan, brem, kilang, serta serebat budur dan minuman cakelang. Sesuai jalannya siasat, calon arang bersedia menerima Empu Kebo Bahula sebagai menantunya. Namun Rangda Jirah itu juga mengingatkan, namun janganlah tidak bersungguh-sungguh dengan Ratna Manggali. Menyertai lamaran, Bahula juga menyerahkan sirih tanda pertunangan, perak hadiah perkawinan, selendang, permata Ratna Mutu Manikam yang memancar. Empu Bahula dan Ratna Manggali sah sebagai suami istri. Keduanya saling mencintai. Empu Bahula mulai memata-matai aktivitas calon arang. Di setiap menjelang malam, janda Jirah itu selalu membawa Lityakara, pustaka suci, dan pergi ke kuburan. Bahula sengaja mengawasi, dan lalu bertanya kepada istrinya, "Ratna Manggali, Dinda, adikku tercinta, mengapakah ibu selalu pergi malam hari?" "Saya khawatir Dinda," melalui mulut anaknya sendiri. Rahasia kesaktian calon arang pun bocor. Ratna Manggali cerita, ibunya ke kuburan untuk menjalankan sihir. Sihir itulah yang mengakibatkan terjadinya pagebluk. Empu Bahula juga berhasil menyentuh Lityakarya. Sastra Lityakarya merupakan buku suci yang berisi hal utama untuk jalan kebaikan menuju kesempurnaan. Puncak rahasia pengetahuan. Calon arang sengaja membelokkan untuk kesaktian sihir dan kesengsaraan. Bahula memperlihatkan kitab Lityakarya kepada Empu Baradah, gurunya. Rahasia kesaktian calon arang yang selama ini sulit terkalahkan akhirnya terungkap. Dengan bekal pengetahuan yang didapat dari muridnya, Empu Baradah menyatroni calon arang. Saat bertemu Empu Baradah, calon arang memperlihatkan keramahan sebagai besan. Janda Jirah itu juga meminta sang Bogiswara Baradah meruatnya. Empu Baradah melihat dosa calon arang teramat besar, dan karenanya permintaan itu ditolaknya mentah-mentah. Seketika itu calon arang murka. Dari mata, mulut, hidung, telinga muncul kobaran api yang langsung menyambar, membakar tumbuhan yang ada di sekelilingnya. Tapi api tidak mampu menghanguskan tubuh Empu Baradah. "Saya tidak akan mati kau sihir. Aku ambil nyawamu, semoga kamu mati di tempatmu berdiri." Karena rahasia kesaktiannya sudah terbongkar. Dengan merapal asta capala, Empu Baradah berhasil menumpas calon arang. Perempuan tukang teluh, penyembah Batari Durga di kuburan yang ritualnya memakai darah dan organ manusia itu, mati seketika di tempatnya berdiri. Rakyat Kediri kembali tentram, kewibawaan Raja Air Langga kembali terjaga, yang kelak kemudian membagi kekuasaannya menjadi Kerajaan Kediri atau Daha dengan Kerajaan Jenggala. Lalu bagaimana sikap Ratna Manggali? Apakah akan saling menyalahkan sepanjang hayat? Suatu saat istri sadar menimbang antara cinta dan tipu muslihat.